kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Saya dapat informasi lewat telepon dari Bapak mengenai saya. Betul, Bu. Ada apa ya Pak? Saya pikir kira-kira menemui saya. Seperti ini, Bu. Jadi betul kemarin saya menghubungi Ibu. Ada satu hal yang ingin saya semacam sharing atau konsultasikan kepada Ibu. Ini sangat krusial sebenarnya di sekolah kami. Peran kami itu sebagai akhir-akhir ini, Bu, kedisiplinan dan etos kerja rekan-rekan guru di sekolah kami itu sangat menurun, Bu. Kedisiplinan dan etos kerja. Iya, betul. Kalau bilang Bapak sendiri terkait dengan kedisiplinan, seperti apa kedisiplinan Iya, jadi akhir-akhir ini mungkin ini pengaruh karena kita lama proses belajar mengajar di rumah, sehingga mungkin setelah pembelajaran tatap muka itu ada sesuatu yang hilang pada diri guru atau terjadi penurunan terkait masalah disiplin datang tepat waktu, kemudian etos kerja mengajar di kelas juga. Itu yang ingin saya tingkatkan. seperti apa tuh Pak? Kedisiplinan dan etos kerja. Iya, jadi yang saya inginkan itu kedisiplinan dan etos kerja. Saya inginkan itu kembali seperti kondisi sebelum COVID. Sebelum COVID itu kan normalnya tatap muka, Ya, kemudian bukan waktu di sekolah ya. betul. Ya. Nah, sekarang untuk melakukan ini ke depannya Bapak dari COVID kan perannya sebelum COVID dan sekarang sudah COVID. Nah, pada saat setelah COVID, reaksi Bapak kira-kira dan kedisiplinan itu seperti apa menurut? Iya, jadi ini kan baru semacam pengamatan saya sendiri sebagai wakil kepala sekolah. Jadi rencana-rencananya itu untuk meningkatkan kembali kedisiplinan dan etos kerja. Saya ingin melakukan pertemuan semacam rapat koordinasi lah yang menghadirkan kepala sekolah dan seluruh rekan-rekan guru di sekolah kami. Mungkin saya berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah atau konsultasi lah kepada Bapak Kepala Sekolah terkait rencana saya untuk melaksanakan rapat koordinasi itu. Ya. Jadi harapan Bapak di rapat koordinasi itu akan memberikan usulan dari Bapak. Iya, betul. Ya. Setelah berbicara dengan kita berdiskusi dengan saya, kira-kira perasaan Bapak setelah menyampaikan ide-ide Bapak itu bagaimana? Ya, sudah ada gambaran, sudah ada semacam kekuatan terkait rencana-rencana saya ke depan. Jadi yang pertama nanti secepatnya adalah berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian setelah ada lampu hijau dari Bapak Kepala Sekolah terkait masalah ini, saya akan secepatnya melaksanakan rapat koordinasi. Baik Pak, semangat ya Pak, semoga rencana Bapak bisa terrealisasi. Insya Allah. Ya, jadi Ibu hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat? sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi kemarin
saya dapat pesan dari Ibu Sawanur bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau ada sesuatu yang disampaikan terkait masalah pembelajaran di sekolah itu. Kalau boleh tahu seperti apa itu? Iya, begini Pak. Di sekolah saya itu kan orang dari juga belum sekolah beberapa, tapi di beberapa kemarin belum bisa dan belum mau mengikuti pembelajaran dari kelas 1 dan kelas 4 adalah sama belajar untuk Oh iya, jadi saya sudah mengetahui. Jadi di sekolahnya Ibu sudah masuk pada implementasi kurikulum merdeka, sementara rekan-rekan Ibu yang sebagai ibu di situ sepertinya belum siap untuk penerapan dengan implementasi kurikulum merdeka itu ya. Terus dari masalah yang ini sebenarnya menurut Ibu sebaiknya atau selayaknya atau idealnya seperti apa rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini? Kalau menurut saya Pak, sebaiknya mengikut dan tahun ini sebagai implementasi kita kan sama-sama belajar Pak. Kelas 1 dan kelas 4 kita sudah masuk sekolah bola, karena baiknya teman-teman belajar sama-sama dengan kita. Tapi kan mereka menganggap bahwa itu hal yang tidak terlalu penting. Tapi saja dia di 2013. Oh iya, jadi menurut Ibu kira-kira guru-guru yang cenderung belum siap untuk ikut IKN ini kira-kira harusnya seperti apa atau apa yang harus berubah dari mereka sebenarnya kalau ini? Harusnya mulai belajar secara pelan-pelan, misalkan di setiap forum KKI mereka harusnya sudah bisa banyak berdiskusi dengan kita dan mau berani mendengarkan terkait dengan kurikulum merdeka Pak. Maksudnya walaupun pemahamannya sedikit, pelan-pelan di forum-forum KKI itu dia bisa mau dulu untuk melakukan itu Pak. Oh iya, jadi maksud Ibu rekan-rekan guru di sekolah Ibu secara bertahap membenahi diri terkait dengan pemahaman dan pengetahuan tentang IKN ini, baik di forum-forum resmi seperti KKG, seperti itu ya. Iya Pak. Kemudian kira-kira dari kegiatan-kegiatan seperti ini yang disebutkan tadi terkait dengan persiapan teman-teman guru untuk menyongsong atau keberlangsungan IKN di sekolahnya Ibu, kira-kira hal-hal apa atau siapa yang bisa membantu mewujudkan kegiatan itu? Ya, saya berharap pengawas sekolah, kepala sekolah ya. Di setiap ada pertemuan KKG itu, apakah tingkat gugus dan kecamatan selalu memotivasi atau memang menentukan sebuah keharusan lah untuk teman-teman yang mau ke depan di sekolah. Oh iya, jadi ketika apa langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan tadi sehubungan dengan kesiapan teman-teman guru untuk implementasi IKN di sekolah itu dan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan tadi seperti pengawas, kepala sekolah ataupun pengawas kebijakan. Kalau menurut Ibu misalkan dari angka 1 sampai 10 keyakinan Ibu tingkat keberhasilannya itu ada di angka berapa? Saya berharap bisa di angka 6 ya. Uang kanan ya. Jadi menurut Ibu ada di angka 6. Kemudian ketika Ibu berharap ada perubahan dan sampai pada angka 6 dan 1 sampai 10 dan berharap pada angka 6 ini untuk pelaksanaannya kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama itu bisa sampai di angka 6 itu?
kalau mulai dari sekarang mereka mau dulu untuk mengimplementasikan Pak bersama kita secara perlahan-lahan, Ya. maka saya bisa di awal tahun 2023 tahun ya. ya, mereka pasti sudah bisa melakukan walaupun mungkin secara administrasi belum terlalu terkenal. Oh, iya. Jadi menurut Ibu ketika dilakukan di awal tahun dan dilakukan secara bertahap, kegiatan ini dan didukung oleh pengawas kepala sekolah dan beberapa pihak lainnya, Ibu berkeyakinan bahkan akan ada perubahan sampai pada angka 6 yang begini. Kemudian kira-kira dari ketika dimulai di awal tahun 2023, berapa lama waktu dibutuhkan kira-kira untuk sampai ke angka 6 itu? Berapa lama, berapa minggu atau berapa bulan? Mungkin 6 bulanan Pak. Saat Oh iya. Jadi butuh waktu sekitar 40 semester ya. Dari pembicaraan kita ini, Ibu, kira-kira hal apa yang bisa membuat Ibu merasa nyaman atau manfaat apa yang bisa Ibu petik dari percakapan kita ini? saya ada keyakinan Pak bahwa apa yang ingin saya lakukan ini saya sudah betul-betul yakin bisa berhasil setelah berdiskusi dengan Bapak dianggap bahwa memang ada sebuah motivasi untuk melakukan ini dan berhasil. Oh iya, baik Bu. Jadi karena waktu seperti sudah mengenai, maka saya rasa keinginan kita ini cukup sekian dan insya Allah ke depan kita akan adakan evaluasi kembali dari apa yang telah dibicarakan. Kita sudah sampai ke angka 6 dan setelah itu bisa kita bicarakan kembali seperti ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mimaris hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Keluarga? Ya, insya Allah sehat. Oke, alhamdulillah. Jadi kemarin itu kan Pak Mi menghubungi saya Betul Pak. untuk bisa bincang-bincang. Dan alhamdulillah pada hari ini ada kesempatan. Jadi Pak Fahmi, saya juga ada kesempatan. Nah, dalam hal apa Pak Fahmi ingin ketemu kemudian kita bincang pada hari ini, Pak? Ya, jadi begini Pak, saya merasa sedikit pusing, merasa tidak enak atau miris karena di sekolah pada saat pelaksanaan pengajian akhir semester itu Pak, ternyata banyak anak wali saya, sebagai satu wali kelas ya, banyak anak wali saya tidak datang untuk mengikuti atau menghadiri pelaksanaan penilaian itu Pak. Jadi banyak yang tidak datang. Jadi itu masalahnya Pak ya, ada banyak, ada berapa atau mungkin sekitar berapa persen itu Pak yang tidak datang, yang tidak hadir di penilaian akhir semester ini? Iya, di antara 30 siswa ada yang tidak hadir sampai 14 orang. Sudah berapa kali semester terjadi seperti itu atau baru kali ini? Iya, saya baru dapat karena baru tahun ini saya jadi wali kelas dan ternyata saya melihat ada 14 orang tidak hadir, ditandai dengan memang bangkunya kosong dan tidak hadir, tidak tanpa tangan. Nah, menurut Pak Fahmi, kira-kira apa yang menyebabkan hal seperti itu Pak? Ya, kalau menurut saya kemungkinan mereka sebenarnya banyak penyebabnya Pak. Ada yang mungkin ya kemungkinan ada yang terkendala dengan alat transportasi dan rumah sekolah mereka itu kan jalur angkutan umum yang tidak ada kendaraannya. Ada yang tidak hadir karena sudah merasa malu atau malas ke sekolah karena terlalu banyak tagihan-tagihan tugas yang menumpuk yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga saya tanya ke teman-teman, menurut mereka ada yang tidak mau datang karena tugasnya tidak selesai Pak, dan ada juga yang tidak mau datang karena memang ternyata mereka sudah mulai pintar cari sendiri karena tetangganya ada yang membuka
budidaya rumput laut sehingga mereka membuat ke situ dan mereka dapat uang. Mungkin ya siswa itu sekolah bukan lagi hal yang utama. Nah, rencana Pak Fahmi untuk bisa mengatasi ini apa kira-kira? Setelah saya pikir-pikir, ya mungkin sebaiknya saya yang masih memungkinkan untuk kembali ke sekolah, saya akan datangi ke rumah mereka untuk bicara dengan orang tua mereka dan memberikan pemahaman, membujuk supaya mereka bisa kembali ke sekolah, Pak. Kemudian yang terkendala dengan alat transportasi, saya akan bertanya di kelas-kelas lain siapa yang bertetangga dengan anak ini, dan kalau kebetulan mereka atau salah seorang dari mereka ada yang membawa kendaraan sendiri, saya akan minta bantuan kepada mereka supaya bisa diboncenglah temannya ini supaya tetap bisa ke sekolah. Nah, terkait rencana atau perlakuan yang diambil oleh Pak Fahmi, kira-kira kapan bisa dilaksanakan itu? Iya, karena ini sifatnya sangat mendesak karena pelaksanaan penilaian akhir semester sementara berlangsung. Ya mungkin besok saya akan ke sana setelah jam pelajaran kedua selesai. Ya. Saya akan mengunjungi rumah mereka, bicara dengan orang tua mereka supaya besoknya keesokan harinya anak itu sudah bisa hadir kembali di kelas, Pak. Jadi, nah kemudian terkait ini mungkin ada pihak yang bisa membantu Pak Fahmi untuk bisa anak-anak ini kembali ke sekolah mengikuti penilaian akhir semester, Pak. Iya, menurut saya, Pak, yang paling bisa membantu yaitu bagian humas, Ya. karena selain memang sebagai urusan humas, ibu kita ini juga adalah orang di situ, orang setempat, jadi mereka tahu betul kondisi keluarga mereka dan sebenarnya mereka sudah saling kenal, Pak. Jadi selain ada humas, saya juga akan mengajar guru BK, saya juga sebagai wali kelas, dan tentu saja terlebih dahulu kita persetujuan izin dari kepala sekolah, Pak. Ya, jadi humas, kemudian BK. Iya. Nah, menurut Pak Fahmi dari tindakan ini, dari usaha-usaha yang dilakukan Pak Fahmi, seberapa besar kira-kira keberhasilannya? Iya, saya rasa ini akan membawa dampak yang signifikan, dampak positif yang signifikan kalau misalnya tadi ditandai dengan angka 1 sampai 10 yang akan berada pada angka 8, karena kurikulum dan guru BK yang ada di sekolah itu menurut saya dan keluarga mereka sendiri, jadi akan sangat sinkron komunikasi antara mereka, pemahaman mereka kepada orang tua mereka, kepada siswa terkait jadi mereka bisa menerima karena berhubungan dengan pertimbangan dengan ikatan yang besar dari keluarga sendiri. Saya kira sudah ada solusi Pak Fahmi ya dari masalah yang dihadapi oleh Pak Fahmi di perwaliannya, kemudian setelah bincang-bincang. Nah, kira-kira dari perbincangan ini apa yang Bapak rasakan? Iya, yang pertama saya merasa lebih yakin dengan apa yang akan saya lakukan, mengunjungi mereka, minta kembali datang ke sekolah, dan saya juga lebih mantap untuk menghadirkan persoalan ini kepada kepala sekolah dan minta persetujuan kepala sekolah. Dan yang lebih penting lagi, saya sangat yakin dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anak akan datang kembali ke sekolah sehingga bisa belajar kembali begitu kami saya ulangannya itu, Pak. Oke, jadi saya kira itulah pertemuan hasil perbincangan pertemuan pada hari ini, dan kita akan mungkin adakan lagi pertemuan setelah mungkin Pak Fahmi adakan pendekatan-pendekatan baik kepada peserta didik sendiri. Saya kira Pak Fahmi hari ini kita akhiri perbincangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.